Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdi a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Yang terhormat Bapak Mas Budi selaku dosen pengampuh mata kuliah manajemen pemasaran, dan tak lupa segenap teman-teman kelas 5B ekonomi syariah yang saya banggakan. Perkenankan, saya Muhammad Anas Hidayatullah, NIM 154. Di sini saya perwakilan dari kelompok 7 yang akan memandu jalannya diskusi pada sore hari ini. Kami di sini dari kelompok 7 beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Anas Hidayatullah. Yang kedua ada Aisyah Rodia. Yang ketiga ada Firda Dwi Cantika. Dan yang keempat ada Afrika Anjana Hajar. Jadi kelompok 7 di sini akan sedikit memaparkan tentang pembentukan penawaran dengan mengembangkan strategi merek. Baik, langsung saja kita untuk mengefisiensi waktu langsung ke pemateri yang pertama. Mbak Firda Dwi Cantika, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firda Dwi Cantika, NIM 163. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang pengertian branding atau merek dan urgensi branding atau merek. Yang pertama ada pengertian branding atau merek. Merek adalah nama atau simbol yang diasosiasikan dengan produk atau jasa yang menimbulkan arti psikologis atau asosiasi. Merek bukan hanya apa yang tercetak di dalam produk atau kemasannya, tetapi juga apa yang ada di benak konsumen dan bagaimana konsumen mengasosiasikannya. Merek merupakan sarana bagi perusahaan untuk mengembangkan dan memelihara loyalitas pelanggan. Merek yang kuat akan menghasilkan harga yang menarik dan menjadi penghalang masuknya pesaing. Merek juga berarti sebuah nama dan simbol yang bersifat membedakan, seperti sebuah logo, cap, atau kemasan. Untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari seorang penjual atau kelompok penjual tertentu serta membedakannya dari barang atau jasa yang dihasilkan pesaing. Brand juga dapat diasosiasikan sebagai nama, terminologi, simbol, warna khas, tipografi atau logo spesifik, atau juga kombinasi dari jasa. Brand juga berupa simbolisasi dan imajinasi yang diciptakan dan ditanamkan dalam benak konsumen. Menurut Kotler dan Keller, bahwa merek adalah nama, istilah, tanda, simbol, atau rancangan atau kombinasi dari semuanya yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa penjual atau kelompok penjual untuk mendiferensiasikannya dari barang atau jasa pesaing. Menurut Suratman, menjelaskan bahwa brand adalah salah satu atribut yang sangat penting dari sebuah produk. Penggunaannya pada saat ini sudah luas karena beberapa alasan. Menurut Kotler, merek itu memiliki 6 pengertian, yaitu yang pertama ada atribut. Produk setiap merek memiliki atribut. Atribut ini perlu dikelola dan diciptakan agar pelanggan dapat mengetahui dengan pasti atribut apa saja yang terkandung dalam suatu merek. Yang kedua ada manfaat. Selain atribut, merek juga memiliki serangkaian manfaat. Konsumen tidak membeli atribut, mereka membeli manfaat. Produsen juga harus dapat menerjemahkan atribut menjadi manfaat fungsional maupun manfaat emosional. Yang ketiga ada nilai. Merek juga menyatakan sesuatu tentang nilai produsen. Merek yang memiliki nilai tinggi akan dihargai oleh konsumen sebagai merek yang berkelas, sehingga dapat mencerminkan siapa pengguna merek tersebut. Yang keempat ada budaya. Merek juga memiliki budaya tertentu. Misalnya merchandise memiliki budaya Jerman, memiliki cara kerja yang efisien dan selalu menghasilkan produk yang berkualitas tinggi. Yang kelima ada kepribadian. Merek juga memiliki kepribadian tertentu. Seringkali produk tertentu menggunakan kepribadian orang yang terkenal untuk mendongkrak atau menopang merek produknya. Yang keenam dan yang terakhir ada
pemakai. Merek menunjukkan jenis konsumen yang membeli dan atau menggunakan produk tersebut. Kebanyakan pemakai adalah orang-orang yang menghargai nilai budaya dan kepribadian produk tersebut. Ada pula ragam penggolongan mengenai merek, yaitu yang pertama ada merek fungsional, berkaitan dengan manfaat fungsional sehingga terkait dengan penafsiran yang dikaitkan dengan atribut-atribut fungsional. Contohnya adalah Rinso dan Pepsodent. Yang kedua ada merek citra, memberikan manfaat ekspresi diri. Contohnya ada Montblanc dan Mercedes-Benz. Sebagai merek yang bertujuan untuk meningkatkan citra pemakaiannya, merek ini harusnya mempunyai kekuatan yang membangkitkan keinginan. Yang ketiga ada merek eksperiensial. Merek eksperiensial terutama memberikan manfaat emosional, contohnya Disney dan Singapore Airlines. Merek eksperiensial sangat mengutamakan kemampuannya dan memberikan pengalaman unik kepada pelanggan sehingga pelanggan dapat merasa terkesan dan merasakan bedanya dengan pesaing. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang urgensi brand atau merek. Urgensi dalam brand atau merek seringkali terjadi pada merek membedakan produk dengan produk bersaing. Merek akan memberikan identifikasi bahwa semua produk seringkali berbeda dengan produk lainnya. Identifikasi produk juga bermanfaat dalam hal iklan dan promosi, menambah nilai produk konsumen sehingga merek sebagai sebuah tolak ukur dan menambah nilai sebuah produk. Merek bisa menambah image sebuah produk. Konsumen juga cenderung memilih produk yang bermerek karena lebih bisa dipercaya. Asal-usul produk bisa diusut. Fungsi dari sebuah merek adalah sebagai media identifikasi suatu barang atau jasa yang lainnya, baik yang memiliki karakter yang sama atau tidak. Sehingga merek sering disebut sebagai pembeda antara produk yang satu dengan yang lainnya. Fungsi merek menurut Profesor Muhammad Abdul Qadir, sarjana hukum, adalah yang pertama ada sebagai tanda pengenal, membedakan produk perusahaan yang satu dengan produk perusahaan yang lain. Fungsi ini juga menghubungkan barang atau jasa dengan produsennya sebagai jaminan reputasi hasil usahanya ketika diperdagangkan. Yang kedua ada sarana promosi dagang. Promosi tersebut dilakukan melalui iklan produsen atau pengusaha yang memperdagangkan barang atau jasa. Merek merupakan salah satu goodwill untuk menarik konsumen, merupakan simbol pengusaha untuk memperluas pasar produk atau barang dagangannya. Yang ketiga, jaminan untuk mutu barang atau jasa. Hal ini tidak menguntungkan produsen pemilik merek, melainkan juga melindungi jaminan mutu barang atau jasa bagi konsumen. Misalnya dengan mengenali suatu merek, konsumen juga sudah dapat mengenali kualitas dari barang atau jasa tersebut. Yang keempat ada penunjukan asal barang atau jasa yang dihasilkan. Merek merupakan tanda pengenal asal barang atau jasa yang menghubungkan barang atau jasa dengan produsen, atau antara barang atau jasa daerah dengan negara asalnya. Sebagai contoh, jam tangan Seiko dari Jepang, mobil Mercedes-Benz dari Jerman. Di samping itu, merek bisa menunjukkan tanda pengenal atas barang, maka dalam perdagangan pencantuman nama tempat asal pada suatu merek sangat bermakna karena membawa citra tentang suatu yang bersifat khas. Sebagai nama pada seorang manusia, merek identitas serta jati diri atau suatu produk atau jasa. Untuk bisa dihormati, seseorang harus menjaga namanya. Demikian pula agar suatu barang atau jasa bisa dikenali dan digemari oleh masyarakat, maka perlu untuk menjaga dan memperkenalkan merek tersebut kepada masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih disampaikan untuk Mbak Firda Cantika yang telah memaparkan materinya dengan sangat baik. Baik teman-teman, untuk mengefisiensi waktu juga kita beranjak ke materi yang kedua, yakni ada saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anas Hidayatullah, NIM 154. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memaparkan tentang pemilihan nama merek dan pentingnya branding. Yang pertama yaitu pemilihan nama merek. Pemilihan nama merek menjadi hal terpenting dalam menciptakan suatu produk baru.
Nama tersebut akan mengikuti brand, sehingga nama brand dapat mengandung value yang menambah nilai jual produk atau jasa. Nama merek berfungsi sebagai pertahanan substansial dalam persaingan. Sebuah merek yang mapan dapat menciptakan anak nama atau subname yang dapat dimanfaatkan untuk memperkenalkan model baru dengan atribut-atribut khusus. Pemilihan nama harus melalui proses yang sistematis terkait dengan berbagai elemen pemasaran. Nama yang efektif dapat mendorong proses pembangunan nilai dan memperkuat nilai merek. Merek yang efektif juga bermanfaat untuk menciptakan kesan pertama pada merek dengan posisi yang khusus. Beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan dalam menciptakan nama yaitu ada struktur bahasa, ada simbolisme atau arti yang melekat, ada asosiasi yang terakumulasi pada kata tersebut, ada arti intrinsik atau asal kata, dan yang terakhir ada fonetik. Nama merek juga harus enak didengar, mudah diingat, dan mengarahkan asosiasi konsumen tentang manfaat serta posisi merek. Beberapa kriteria untuk mengembangkan nama yang efektif yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada ketersediaan, yakni memastikan bahwa nama itu bisa digunakan untuk jenis produk tertentu serta tidak mempunyai masalah legalitas di setiap wilayah pasar sasaran. Yang kedua ada perlindungan, dapat dilindungi dari aspek legalitas di semua wilayah pemasaran. Yang ketiga ada penerimaan, diterima dan tidak menimbulkan penafsiran ganda yang dapat merugikan pada semua budaya dan bahasa tempat merek tersebut dapat dipasarkan. Yang keempat ada keunikan, merek harus mencerminkan keunikan sehingga menunjukkan diferensiasi dan mudah diingat, terutama yang berkaitan dengan asosiasi konsumen terhadap atribut utama yang ingin ditonjolkan. Yang kelima yakni menarik dan bermakna, nama merek harus menarik, penuh makna dan emosional. Yang keenam harus kredibilitas, nama merek harus mempunyai sifat kredibilitas atau manfaat suatu asosiasi produk yang dapat dipercaya. Yang ketujuh harus mudah dibaca, harus mudah diucapkan, enak didengar, dan mudah dieja. Yang kedelapan harus mudah direproduksi, dalam semua media dan saluran komunikasi. Yang kesembilan harus daya tahan, harus memiliki fleksibilitas dalam mengikuti perubahan budaya serta peraturan bisnis untuk minimal 1 dekade. 10 yakni ada kesesuaian pada simbol, slogan, dan asosiasi yang diinginkan. Harus dapat mengandung simbol selaras dengan slogan, menunjukkan asosiasi yang diinginkan, serta memiliki daya pembeda sehingga konsumen tidak dibingungkan dengan nama merek yang dimiliki pesaing. Untuk menentukan nama merek harus dilakukan melalui tes kepada pelanggan dengan beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama ada asosiasi kata, yakni memancing pelanggan untuk menyampaikan beberapa asosiasi yang berkaitan dengan kata-kata yang disodorkan. Yang kedua yaitu ada tugas mengingat, memberi koresponden beberapa nama untuk diingat dan meminta koresponden untuk menuliskan apa yang diingatnya. Tes ini juga menguji untuk ketepatan ejaan. Yang ketiga yakni pemberian skala merek, untuk mengetahui atribut-atribut utama yang terkait dengan kelas produk dan posisi merek. Yang keempat ada peringkat preferensi merek, yakni menandai perbedaan preferensi yang diasosiasikan dengan nama merek. Selanjutnya yaitu ada keputusan kunci dalam branding. Menurut Philip Kotler dalam bukunya tahun 1997, beberapa keputusan kunci yang harus diambil dalam pengembangan brand yaitu sebagai berikut, yakni keputusan pembentukan brand atau branding decision. Harus memutuskan bagaimana suatu brand dapat menerangkan sebuah nama brand sesuai dengan karakteristik serta produk atau jasa yang dihasilkan. Yang kedua yakni ada keputusan penyediaan brand atau brand sponsor decision. Dalam memutuskan penyantuman brand pada suatu produk, produsen harus mempunyai beberapa pilihan mengenai pihak sebaiknya memberi brand. Beberapa tipe brandnya itu sebagai berikut. Yang pertama ada brand produsen atau manufacturer brand, yakni nama brand dari produsen atau dipasarkan oleh produsen dengan brand lisensi. Yang kedua ada brand sendiri, yakni private brand, yakni produk yang dipasarkan kepada pedagang perantara dan kemudian memberi brand sendiri. Yang ketiga ada brand campuran atau mixed brand, yaitu suatu produk
produsen memproduksi sebagai produk dengan brand pabrik dan sebagian lagi dengan private brand. Yang ketiga yakni keputusan nama brand name decision. Terdapat beberapa pilihan untuk produsen dalam mencantumkan brand pada produk mereka. Terdapat 4 strategi dalam pemberian nama brand, yakni sebagai berikut. Yang pertama yaitu nama brand khusus, yaitu strategi yang diikuti oleh General Mills seperti Gold Medal, Bisquick, dan lain sebagainya. Ya, yang kedua ada nama kelompok gabungan bagi semua produk, yakni strategi yang diikuti oleh Heinz dan General Electric. Yang ketiga yakni ada nama kelompok yang terpisah bagi semua produk atau separate family name for all product, yakni strategi yang diikuti oleh Sears, Kenmore untuk peralatan rumah tangga, Craftsman untuk peralatan, dan Homart untuk instalasi besar perumahan. Nama perusahaan digabung dengan nama khusus, yakni Company Trade Combined with Industrial Product Names, yakni strategi yang diikuti oleh Kellogg's, Kellogg Rice, Krabs, Kellogg Raisin Brand, Kellogg Cornflakes. Yang keempat ada keputusan strategi brand. Yang pertama adalah land extension, yakni perluasan lini. Timbul ketika perusahaan mempertahankan item tambahan pada kategori produk yang sama di bawah brand yang sama, seperti rasa baru, bentuk warna, tambahan bahan, ukuran, kemasan, dan lain sebagainya. Yang kedua ada brand extension atau perluasan brand. Strategi ini memiliki beberapa keuntungan seperti nama brand yang terkenal baik memberikan pengakuan serta produk baru yang diciptakan lebih cepat diterima. Contohnya, Sony menggunakan namanya pada sebagian besar produk elektroniknya, maka hal tersebut dapat memberikan jaminan kualitas dan keyakinan pada para konsumennya. Namun strategi ini juga ada resikonya, yaitu apabila produk tersebut mengecewakan, maka akan berdampak terhadap brand induknya serta produk-produk yang lain. Perluasan brand yang berhasil tergantung pada pertimbangan strategis termasuk kelayakan struktural perusahaan, kemampuan sumber dana, serta kemampuan personel dalam kategori produk yang baru itu juga mempengaruhi. Hal ini memerlukan penilaian pada parent brand dan brand extension. Contohnya brand Cosmos yang dikenal sebagai kotak penyimpanan beras dan sekarang melakukan perluasan menjadi peralatan elektronik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut saja kita berlanjut ke materi selanjutnya, yakni ada Mbak Aisyah Rodia. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Rodia. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi brand extension, portofolio merek, brand revancement, dan revitalisasi merek. Yang pertama yaitu strategi brand extension. Brand extension adalah suatu strategi bisnis yang digunakan oleh suatu brand yang memang sudah mapan agar bisa mengembangkan produk baru yang berbeda dari produk utamanya. Istilahnya yaitu seperti yang dikenal dengan brand stretching. Pada brand extension, nama merek yang terbukti sukses dipakai untuk meluncurkan produk baru atau produk modifikasi dan dalam kategori produk baru. Nah, brand extension di sini mempunyai keunggulan yaitu pangsa pasar lebih besar, efisiensi peiklanan lebih besar, perusahaan lebih mudah memasuki kategori produk baru. Produk baru lebih mudah dan cepat dan dikenal dan diterima oleh konsumen. Akan tetapi, brand extension juga mengandung kelemahan seperti risiko sikap negatif konsumen terhadap produk-produk lain bermerek sama jika spesifiknya. Selanjutnya yaitu portofolio merek. Portofolio merek adalah perangkat merek dan lini merek yang ditawarkan oleh perusahaan khusus untuk penjualan kepada pembeli dalam satu kategori khusus. Merek-merek berbeda bisa dirancang dan dipasarkan untuk menarik berbagai segmen pasar. Portofolio merek sering mengejar segmen multipasar. Merek apapun tidak terlihat sama menyenangkan oleh semua segmen pasar yang berbeda.
yang ingin ditargetkan oleh perusahaan. Beberapa alasan lain untuk memperkenalkan portofolio merek dalam sebuah kategori adalah yang pertama yaitu memperbanyak ketersediaan rak dan ketergantungan pengecer dalam toko. Yang kedua, menarik konsumen yang mencari varietas yang mungkin sebaliknya beralih ke merek lain. Yang ketiga yaitu meningkatkan persaingan internal dalam perusahaan, dan yang terakhir menghasilkan skala ekonomi dalam perjualan, iklan, perdagangan, dan distribusi fisik. Selanjutnya yaitu brand reinforcement. Sebelumnya brand reinforcement merupakan penguatan atribut atau benefit produk atau merek secara konsisten. Penguatan ini berupa benefit produk yang senantiasa memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen secara terus-menerus. Bahkan merek atau produk menawarkan berbagai varian produk yang dapat memuaskan konsumen. Brand reinforcement ini juga dilakukan melalui strategi perluasan merek brand atau brand extension. Kotler dan Keller menjelaskan bahwa selain dengan konsistensi merek juga diperkuat dengan mengadakan perubahan yang diperlukan. Artinya, jika kondisi memungkinkan, maka perlu diadakan perubahan untuk mempertahankan kekuatan suatu merek. Dengan kata lain, sebuah tindakan inovasi juga diperlukan untuk memperkuat merek dengan syarat perubahan tersebut tidak menyimpang dari positioning yang telah berhasil. Konsistensi merek adalah penting untuk mempertahankan kekuatan dan asosiasi merek yang disukai. Merek yang kurang melakukan R&D dan komunikasi pemasaran akan beresiko menjadi lemah secara teknologi, ketinggalan zaman, tidak relevan, atau dilupakan. Konsistensi bukan berarti menghindari perubahan dalam program pemasaran. Taktik dapat berubah-ubah seperti harga dinaikkan atau diturunkan. Ciri-ciri produk mungkin ditambah atau dikurangi kampanye iklan, menggunakan strategi kreatif yang berbeda, perluasan merek yang diharapkan dalam benak konsumen. Selanjutnya yaitu revitalisasi merek. Revitalisasi merek merupakan penguatan kembali posisi merek yang telah mengalami masa-masa sulit dalam lingkungan pasar. Tindakan revitalisasi disebabkan adanya perubahan selera dan preferensi konsumen, munculnya pesaing dan baru serta semua perkembangan terjadi yang mempengaruhi peruntungan merek dalam lingkungan pasar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Mbak Aisyah Rodia yang telah memaparkan materinya dengan sangat bagus. Lanjut kita ke materi yang terakhir, ada Mbak Vika Anjana Hajar. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vika Anjana Hajar. Di sini saya sebagai pemateri keempat, yaitu akan menjelaskan mengenai strategi rebranding. Dalam melakukan rebranding, perusahaan melakukan strategi merupakan pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Strategi juga meliputi taktik atau rencana yang disusun untuk mencapai sasaran dan tujuan. Strategi rebranding dilakukan secara bertahap, yaitu yang pertama ada tahap perencanaan. Rencana-rencana yang dilakukan untuk membuat perubahan dengan adanya tujuan, meliputi perubahan tampilan visual, struktur, positioning, tujuan, dan visi. Dalam tahap ini menetapkan goals atau tujuan. Tujuan yang dimaksud adalah dengan membuat citra menjadi positif di masyarakat. Kemudian yang kedua, tahap implementasi. Implementasi strategi rebranding dilakukan secara bertahap, yaitu tahap repositioning. Repositioning merupakan perubahan posisi atau image diri dalam suatu pasar. Proses repositioning sendiri sebenarnya sama seperti positioning awal, ditambah salah satu beberapa elemen yang lain.
yang mengganti ide lama atau positioning awal dengan ide-ide baru dalam positioning perusahaan, atau membuang positioning image yang lama dari benak konsumen atau menciptakan image lain. Selanjutnya tahap resign. Pada tahap ini, Mozilla memfokuskan pada perusahaan estetika brand dan elemen tangible seperti logo, desain grafis, warna, dan lain sebagainya. Perubahan yang dilakukan elemen tersebut memiliki peranan penting dalam membangun ekuitas brand dan meningkatkan tingkat kesadaran brand awareness, dalam melahirkan posisi brand yang baru. Kemudian yang terakhir, tahap relaunching. Proses relaunching menjadi proses terakhir dalam proses implementasi rebranding. Mozilla menjelaskan tahap relaunching adalah tahap akhir dan penentuan bagaimana pelanggan, pesaing, dan orang lain menganggap nama baru perusahaan. Adapun cara relaunching biasanya ditafsirkan berbeda-beda oleh sejumlah pihak dan perusahaan. Ada yang memanfaatkan publikasi secara cetak seperti brosur maupun pamflet, tetapi ada pula yang melalui cara seperti konferensi pers. Yang ketiga, tahap evaluasi. Evaluasi bertujuan untuk mengukur apakah strategi rebranding yang dilakukan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan goals yang telah ditentukan sebelumnya, melalui usaha untuk mendapatkan kritik dari berbagai pihak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Mbak Vika Anjana Hajar yang telah menyampaikan materinya dengan sangat baik. Baik teman-teman, mungkin itu yang bisa kelompok 7 sampaikan, yang bisa kelompok 7 berikan. Mungkin apabila dari kalian ada yang masih kurang dipahami atau masih ada yang dibingungkan, monggo ditanyakan pada waktu sesi tanya jawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.